Shalom. Dunia semakin hari itu semakin jahat. Semakin banyak orang yang memiliki sifat egois. Bahkan dengan Tuhan pun ketika kita datang padanya, selalu yang utama adalah kita berharap supaya Tuhan menuruti apa yang kita mau. Yang penting dalam hidup ini, bagaimana caranya kita agar bisa memuaskan diri kita sendiri, kemudian keluarga kita. Kita jangan berpikir bagaimana cara kita memuaskan hasrat Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita memuaskan hasrat Tuhan ini. Yang pertama itu bertobat dengan sungguh-sungguh. Lukas 19 ayat 8-9. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Nah, apa sih pertobatan yang Tuhan inginkan dari kita itu? Yaitu tidak bertopeng. Ada di Yeremia 7 ayat 10. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah atasnya namaku diserukan, dan berkata, kita selamat, supaya kita dapat pula melakukan perbuatan yang keji ini. Buat apa kita selamat? Tapi kita supaya bisa melakukan perbuatan keji yang gak mungkin. Yang kedua yaitu mengerjakan keselamatan dengan hidup takut dan gentar. Ini bukan maksudnya iman ditambah perbuatan ya dalam keselamatan, tapi tetap faith alone itu tetap ya di sini. Tapi ini sebagai rasa syukur kita harus mengerjakan itu. Maka itu di Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang selanjutnya yaitu menyangkal dirinya, seperti yang ada di Matius 16 ayat 24. Lalu kata Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Harus nyangkal diri. Kita kalau bertobat tuh nggak selamanya enak loh. Kita harus nyangkal diri, bahkan juga harus pikul salib. Yang selanjutnya kita harus wajib hidup seperti Yesus hidup, seperti yaitu maksudnya sebagai pelaku firman di 1 Yohanes 2 ayat 4-6. Barang siapa berkata aku mengenal dia tapi tidak mengikuti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, tapi di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa mengikuti firman-Nya, dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, maka ia wajib sama seperti Kristus hidup. Yang terakhir menghasilkan buah. Ini yang terkenal kan ayatnya tentang buah roh ya. Di Galatia 5 ayat 22-24. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penasaan diri. Tidak ada hukum yang mengenal hal itu. Dengan siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu oleh keinginannya. Yang kedua setelah bertobat itu apa? Yaitu memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Seperti yang ada di Lukas
17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba dan membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih pada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu katakan, kami adalah hamba yang tidak berguna, kami harus melakukan apa yang harus kami lakukan. Memprioritaskan Tuhan bukan berarti ini tuh tuannya jahat, enggak, tapi ini supaya pegawai-pegawainya, mbak-mbaknya ini bisa memprioritaskan tuannya. Ini apa sih yang dimaksud di sini? Yang pertama itu mengerjakan apa yang Tuhan mau, seperti dikatakan di ayat yang 8 itu. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepadanya, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah sampai selesai aku akan makan dan minum. Nah, kita itu harus mengutamakan kewajiban daripada hak kita, karena kita itu adalah milik Kristus. Kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Oleh sebab itu kita tidak berhak mengutamakan kepentingan kita daripada apa yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan mau pada kita? Mau daripada kita itu menyediakan waktu untuk berdoa. Seperti yang dikatakan di Markus 1 ayat yang 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun pergi keluar, dan ia pergi tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Seringkali kita datang itu dengan macam-macam permintaan kita, tapi kita itu nggak pernah datang dengan hati yang tulus, yang merindukan Tuhan. Nah, maka itu kita doa itu bukan hanya kita tuh minta-minta, tapi dengan hati yang tulus, merindukannya. Maka itu di doa Bapa kami kan ada sekutu apa? Yaitu pengakuan sebagai Tuhan itu sebagai Bapa kita. Yang kedua, menguduskan nama Tuhan atau memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, itu mengharapkan kedatangan kerajaan surga di bumi. Maksudnya bukan surganya yang datang, tapi suasana surga itu bisa datang ke bumi. Nah, barulah habis itu kita minta-mintanya itu ya. Nah, gimana sih kita tuh harus berdoa? Nah, kita tuh harus nyembah dalam roh dan kebenaran, seperti yang ada dikatakan di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, setelah mengerjakan apa yang Tuhan mau, kita memprioritaskan Tuhan itu dengan cara apa? Yaitu tidak mencari kemuliaan buat dirinya sendiri, seperti di ayat 9 sampai 10 tadi itu ya, di Lukas 17 tadi itu ya, Lukas 17 ayat 9 sampai 10. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu kata, kami adalah hamba yang tidak berguna, kami harus melakukan apa yang kami lakukan. Apapun yang kita kerjakan dan berhasil dengan sukses, biarlah semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apa kalau kita berhasil membawa nama baik Tuhan? Tuhan harus mengucapkan terima kasih kepada kita. Siapa kita sehingga kita berhak atas kehormatan seperti itu? Maka itu di Roma 11 ayat 36 itu dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang ketiga ini sikap apa yang memuaskan hasrat Tuhan,
yaitu menjadi tangan atau kaki tangan Tuhan, atau menjadi saluran berkat, yang ada di Matius 25 ayat yang ke-40. Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan jawab, aku kata kepadamu, sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu orang dari saudaraku ini yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, Tuhan Yesus yang ada di surga. Oleh sebab itu dia mau kita menjadi kaki tangannya dan menjadi saluran berkat. Nah, gimana sih kita itu menjadi saluran berkat yang berkenan di hati Tuhan? Ada di 2 Korintus 9 ayat yang 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, tadi ada 3 gimana cara memuaskan hasrat Tuhan, yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat dengan sungguh-sungguh itu gimana sih? Yaitu tidak bertopeng, yaitu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, menyangkal diri, wajib hidup seperti Tuhan Yesus satu sebagai pelaku firman, dan juga menghasilkan buah. Yang kedua, setelah kita bertobat apa? Memprioritaskan Tuhan itu sebagai yang terutama dalam hidup kita. Itu gimana sih caranya? Yaitu mengerjakan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau dari kita, yaitu menyediakan waktu untuk berdoa. Dan tidak datang dengan hanya permintaan, tapi dengan hati tulus yang merindukannya. Kita itu harus juga berdoa dalam roh dan kebenaran. Memprioritaskan Tuhan itu selain mengerjakan apa yang Tuhan mau, itu tidak mencari kemuliaan buat dirinya sendiri, karena segala kemuliaan itu dikembalikan untuk Tuhan. Yang terakhir itu menjadi tangan Tuhan atau saluran berkat. Ya, karena Tuhan Yesus ada di surga, maka Tuhan Yesus itu membutuhkan kaki tangan untuk menyalurkan berkat-berkatnya, sehingga kita tuh harus jadi saluran berkat. Nah, gimana kita harusnya disalurkan berkat yang ada di hati Tuhan? Seperti yang katakan di 2 Korintus 9 ayat 7 tadi itu, nah, masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. See you and God bless you.